Uang udah mau selesai. Kita akan membuka era baru dengan presiden baru yang terpilih. Segala kebaikan kekurangan Pak Jokowi biarlah menjadi catatan sejarah. Dan kita tidak perlu terlalu mempersoalkan itu. Enough is enough. Kan Pak Jokowi sudah mendapatkan apapun yang dia inginkan. Sumber daya negara untuk melaksanakan mimpinya, visi misinya sudah diberikan. Waktu sudah diberikan. Ya. Jadi itu sudah cukup, janganlah berkeluh kesah, saya ditinggalkan sendirian. Enggak, emang begitulah siklus kehidupan kekuasaan itu. Ketika Anda berada di atas, semua lalat itu akan datang mengelilingi kita. Lebah akan datang ke mana ada madu, kan begitu. Kalau sudah selesai jadi presiden ya, mohon maaf Pak, silakan lihat presiden-presiden lainnya. Ya. Jadi emang begitu. Kita harus membuka lembaran baru tanpa Jokowi sebagai presiden. Tetapi apapun yang sudah dilakukan Pak Jokowi, baik buruknya, saya kira masing-masing orang akan punya catatan sendiri-sendiri. Jadi tidak perlu ditangisi itu, tidak perlu dikeluhkan, dan tidak perlu dipidatokan juga gitu loh. Kecuali lagi sedang baper atau lagi sedang cari perhatian atau sedang nagih sesuatu. Siapa ini yang sering datang rame-rame? Kan hanya Pak Jokowi yang tahu. Kalau kami sih udah pasti nggak pernah datang rame-rame ke Pak Jokowi. Karena yang bisa ketemu Pak Jokowi apalagi di istana itu hanya pimpinan partai. Kita diikat oleh kode etik, tidak boleh ya kepantasan untuk tidak memasuki istana. Saya 10 tahun Pak Jokowi itu nggak pernah masuk ke istana, nginjakan kaki di istana juga kagak pernah Pak. Oh iyalah, tapi kan Anda bukan partai politik kan, nggak ikut berdarah-darah kan ketika. Oh iya, maksudnya ada juga yang mengamati pakai teleskop dari luar juga, mengamati. Jadi ya sudahlah Pak Jokowi, your time is almost over kalau menurut saya. Sudah cukup. Ya, Bapak sudah diberi kesempatan, banyak hal baik yang sudah dilakukan, banyak kekurangan yang Anda buat juga. Hanya saya ingin mengatakan bahwa pemimpin dimanapun akan abadi di dalam rakyatnya kalau dia meninggalkan pikiran. Kalau dia tidak pernah meninggalkan pikiran, maka dia akan menjadi, belum tentu bahkan menjadi catatan kaki sejarah. Ya, karena yang abadi itu pikiran. Kenapa Bung Karno abadi? Karena dia meninggalkan pikiran-pikiran. Ya, kalau Pak Jokowi kan lebih banyak meninggalkan jalan tol, bandara, itu kan akan rusak juga. Kalau nggak diterusin, orang juga akan lupa siapa yang akan bangun itu. Karena kan pakai APBN juga sama utang. Tapi ada sejarah nanti. Apa itu? Bahwa yang memindahkan ibu kota itu hanya Pak Jokowi. Pertanyaan juga, apakah itu benar-benar akan jadi ibu kota sebagaimana yang dimimpikan, atau itu akan jadi ibu kotaan? Kan enggak, terlepas dari itu, misalnya kan begini. Coba nanti kita cek berapa anggaran yang dialokasikan untuk IKN. Kalau yang saya tahu kan mungkin kurang dari 14 triliun ya. Padahal kebutuhannya ratusan triliun, maka berarti akan butuh 20 tahun lebih, bisa sampai 30 tahun supaya IKN itu benar-benar menjadi sebuah kota layak huni sebagai pusat pemerintahan. Apalagi kalau tanpa ada swasta. Nah ini dengan ada swasta aja dikasih 190 tahun, lebih besar dari yang diberikan penjajah Belanda kepada Indonesia. Benar-benar nggak diterusin. Kalau saya melihat dengan kemampuan keuangan negara, ruang fiskal yang ada, saya tidak terlalu optimis bahwa ibu kota itu akan selesai dalam 20-30 tahun. Ya, mungkin paling tidak ya menjadi istana presiden kayak di Bogor lah, kayak di Bali misalnya gitu ya. Tapi untuk menjadi kota saya kira, saya tidak melihat itu merupakan prioritas Pak Prabowo di tengah kondisi internal kita dengan ruang fiskal, kondisi global, geopolitik yang berpengaruh. Jadi itulah saya cuma mau bilang ya Pak Jokowi jangan terlalu pusing lah kalau ditinggalin orang karena akan begitu kok. Itu akan sesuatu yang dialami dengan semua presiden. Begitu Bang Karni, makasih. Baik. Sekarang saya minta tanggapan dari politisi Nasdem, Ibu Irma Suryani Caniago.
Ya, terima kasih Angku Karni Ilyas. Bagi kami Partai Nasdem yang selalu memberikan dukungan baik kepada Jokowi maupun kepada Prabowo Gibran tanpa mahar, tanpa syarat. Saya kira apa yang disampaikan Pak Jokowi di Kongres Nasdem kemarin adalah sesuatu yang sunatullah. Nggak perlu diributin juga kali. Kenapa kita jadi cemen, cildis, begitu aja dikomentarin gitu. Kapan Indonesia ini akan jadi negara hebat kalau hal-hal kecil aja masih dipersoalkan? Kenapa kita nggak persoalkan hal-hal yang besar? Persatuan dan kesatuan bangsa kita, agar ke depan Indonesia ini akan menjadi negara besar. Kenapa hal-hal bau ketek lah yang diomongin? Aduh, saya sampai terus terang, saya ngelihatnya jadi apa ya? Jadi ini kok bangsa ini udah jadi bangsa barbar gitu yang nggak punya etika. Hal-hal kecil loh, hal-hal yang nggak pantas itu diomongin, didiskusikan. Itu benar-benar saya tuh benar-benar bukan orang yang punya pendidikan yang bisa membawa bangsa ini ke depan. Ya, halo teman-teman, selamat bertemu lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, luar biasa sekali tadi saya juga mendengarkan penyampaian Bung Deddy Sitorus dari politisi PD Perjuangan yang bagaimana penyampaian yang begitu tegas, lugas, jelas. Kita dapat menerima informasi dan juga pemikiran-pemikiran baru terkait seputar perpolitikan yang terjadi di bangsa dan negara ini. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia yang melek terkait politik, ya tentu kita sangat tertarik sekali mengulas dan sekaligus membahas apa yang terjadi dansa-dansa politik yang terus-menerus semakin panas. Gonjang-ganjing politik ini sangat luar biasa sekali, ya, banyak problem yang terjadi pada bangsa ini. Khususnya memang ini kerap terus-menerus dibahas, diperbincangkan, dipersoalkan, dan seterusnya, yaitu masalah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, yang diduga beliau ini meskipun sudah menyelesaikan masa jabatan, tetapi masih semacam presiden, ya, masih berkunjung ke sana kemari, dan apalagi terlihat jelas pada momentum Pilkada 2024 kemarin, bagaimana Pak Jokowi mengambil langkah-langkah yang bisa kita sebut tidak pernah dilakukan oleh mantan presiden yang lainnya. Ya, kalau kita melihat Pak Jokowi apa sih urusannya di pilkada, sedangkan beliau bukan pemilik partai, bukan kader partai juga, gitu ya, bukan ketum partai. Dan kenapa saya bilang tadi bukan kader partai gitu ya, karena sudah dipecat dari PD Perjuangan. Nah, tentu memang ini kan yang menjadi persoalan yang terus-menerus dipersoalkan. Karena banyak yang beredar bahwa tanpa Jokowi PDIP nggak bisa apa-apa. Dan sebaliknya juga seperti itu. Tanpa PDIP Jokowi bukan siapa-siapa. Nah, ini kan tergantung bagaimana kita dalam menilai apakah memang pernyataan pertama tadi kita benarkan atau justru sebaliknya pernyataan kedua yang kita benarkan. Nah, tentu saya tidak mau membenarkan kedua hal ini karena kita punya penilaian masing-masing, tapi dari segi penilaian saya sendiri bahwa sebetulnya tanpa PDIP Jokowi bukan siapa-siapa. Bukan kita berpihak pada mana siapapun, bukan buzzer apapun atau yang lainnya, tetapi kita menyoroti, menilai bahwa secara kacamata awam kita dapat menilai dengan logika berpikir bahwa meskipun presiden itu dipilih oleh rakyat, tetapi bagaimana mungkin seorang Pak Jokowi bisa menjadi presiden tanpa diusung oleh partai politik, tanpa ada dukungan dari parpol, tanpa diberikan persetujuan oleh Ibu Mega. Dulu ketika kampanye 2014 yang digaungkan apa? Jokowi adalah kita. Artinya Jokowi adalah rakyat yang memang benar-benar dari masyarakat biasa, anak dari seorang tukang kayu, ya,
kemudian menata karir politiknya, dulu sebagai wali kota, kemudian masuk ke Jakarta, lalu kemudian sebagai presiden 2 periode dan menang dan nggak pernah kalah. Dan kita melihat Pak Jokowi ini sangat dekat sekali dengan rakyatnya, teman-teman. Dia sangat dicintai, apalagi kalau kita melihat bahwa Pak Jokowi ini berdasarkan hasil survei gitu ya, tingkat kepuasan masyarakat selama beliau menjabat itu ya kurang lebih 80% lebih lah, kurang lebih seperti itu. Artinya ini sudah luar biasa sekali. 80% itu enggak sedikit, teman-teman. Ya, sudah banyak sekali, luar biasa. Bahkan jauh melebihi dari setengah seperempat gitu ya. Tetapi di akhir masa jabatan sebetulnya kalau kita melihat persoalan ini ya hanya pada saat digaungkan 3 periode sudah tersebar meluas kemana-mana, tetapi partai pengusungnya malah menolak, tidak menyetujui. Apalagi Bu Mega. Jelas kita tahu Bu Mega adalah ketum partai politik, ketum PDIP. Ya bagaimanapun harus ada persetujuan dari beliau. Karena beliau nggak setuju, ya Jokowi nggak jadi dong 3 periode, gitu ya. Nah, lalu kemudian dari sinilah yang saya lihat dan juga banyak yang mengatakan mulai renggang. Karena cara berpolitik Pak Jokowi itu tidak selaras lagi, tidak sejalan lagi dengan visi misi partai atau dengan pikiran-pikiran partai PDI Perjuangan. Hasil yang kita lihat apa? Karena Pak Jokowi sudah tidak lagi bisa menjabat sebagai presiden, ya kita berasumsi, ya asumsi kita mengatakan bahwa mungkin Pak Jokowi ini ingin berkuasa selamanya. Tapi karena tidak direstui 3 periode, karena memang melanggar konstitusi, dan itu bisa merusak peradaban demokrasi, tatanan demokrasi, kemudian Pak Jokowi mendorong Gibran untuk maju sebagai wakil presiden, calon wakil presiden di tahun kemarin. Kenapa kita bisa mengasumsikan seperti itu? Ya karena jelas kita tahu bahwa Pak Jokowi pernah menyebutkan Gibran belum layak sebagai atau untuk maju berkontestasi pada Pilpres 2024. Secara usia dan pengalaman mungkin juga harus banyak belajar. Tapi yang kita lihat pada fakta dan kenyataan hari ini, kita menyaksikan bahwa adanya pembegalan di MK. Putusan 90 tahun 2023, putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran, yang pada saat itu ketua MK-nya adalah pamannya Anwar Usman. Dan kalau kita melihat Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya gitu ya. Jadi artinya ada keputusan yang sangat fatal yang terjadi di Mahkamah Konstitusi pada saat itu. Dan kita tidak akan lupa akan hal itu karena bagaimanapun ini bisa jadi bakal menjadi sejarah ke depan. Karena kenapa di Pilpres 2024 hanya baru terjadi 1 kali sepanjang sejarah yang bapaknya presiden, anaknya maju sebagai cawapres. Hanya baru kali ini terjadi sepanjang sejarah. Dan ini akan menjadi sejarah mungkin untuk anak-anak bapak ibu semuanya, mungkin anak saya ke depan gitu ya, barangkali gitu ya. Mungkin cucu-cucu bapak ibu semuanya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi makanya kita mendengarkan bahwa Pilpres 2024 adalah Pilpres paling brutal, paling bobrok. Kenapa disebutkan seperti itu? Ya karena mungkin seorang anak yang belum layak tetapi dipaksakan, dirubah aturannya, dirubah undang-undangnya untuk si anak tersebut. Ya jelas kita berpikir, ya karena Gibran anaknya presiden makanya boleh. Coba kalau Anda yang maju, tidak cukup umur misalnya, apakah dirubah? Belum tentu. Kenapa? Karena Anda bukan anak presiden. Itu aja sih sebetulnya. Nah, kembali lagi masalah undang-undang pilkada kemarin sempat di masalah pilkada gitu ya. Kalau teman-teman pernah mendengarkan ingin dipercepat kemarin sempat gitu ya, bulan September gitu ya. Padahal Pak Jokowi kan lengsernya kan 2024 di Oktober gitu ya.
Jadi mungkin kalau kita melihat situasi itu, karena sempat nama Kaisang ingin maju di pilkada gitu ya, sudah ada kode-kode juga nih, cocok di sini, cocok Jakarta, Jawa Tengah, cocok di sini, sana kemari, dan seterusnya. Bahkan sudah pergi berkunjung ke beberapa partai politik. Tapi dengan putusan MA pada saat itu memang menguntungkan bagi Kaisang. Usia terhitung setelah dilantik, agak lain gitu ya. Tetapi putusan MK gitu ya, merugikan Kaisang, tidak menguntungkan. Makanya kemarin sempat ada teman-teman kalau lihat logo Garuda Biru itu zonat atau tanda darurat kalau sudah ada logo burung Garuda Biru gitu ya, yang sudah tersebar luas, masuklah mahasiswa rakyat Indonesia melakukan demonstrasi ya, karena sempat DPR hampir saja ya lebih memilih putusan MA daripada putusan MK, mengangkat konstitusi. Hampir saja. Coba mungkin kalau nggak ada demo-demo besar itu, pasti terjadi. Bisa saja, tapi karena ada demonya, makanya nggak jadi. Jadi makanya itulah sebabnya kenapa Pak Jokowi ini selalu dibahas oleh publik. Kenapa selalu dipersoalkan, diperbincangkan, bahkan diperdebatkan. Ya meskipun memang ada perspektif dari dua sudut pandang yang berbeda, tetapi kita terkhusus saya tidak akan membenarkan siapapun, tetapi saya yakin Anda dan saya, teman-teman, Bapak Ibu semua punya kriteria dalam menilai bagaimana ucapan-ucapan, bagaimana penyampaian-penyampaian, bagaimana situasi yang Anda lihat, bagaimana penilaian kita terkait situasi yang terjadi pada saat ini. Nah, jadi sebetulnya kita memang terus-menerus menggaungkan hal ini. Bagaimana persoalan ini, bagaimana kasus-kasus ini, bagaimana semua persoalan-persoalan permasalahan yang terjadi di bangsa ini bisa terselesaikan sebagaimana mestinya. Ya meskipun itu bukan hal yang mudah, tapi kita berharap kelak agar pemimpin kita, Presiden Prabowo Subianto, dengan segala taktik politik, strategi politik, target politik, bisa menuju Indonesia Emas tahun 2045 sesuai harapan dan cita-cita bangsa kita. Ya, kurang lebih seperti itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Sebagai tambahan, mungkin teman-teman Bapak Ibu boleh menuangkan pikiran Anda di komentar pada video ini agar nantinya kita juga dapat sama-sama saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.